Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan kita lanjut dengan kajian tauhid. Baik, kita sekarang akan membaca muqaddimah yang selanjutnya. Beliau mengatakan, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Jika engkau tahu sesungguhnya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia agar untuk beribadah kepadanya. Dan mana ibadah? Kalau disebutkan dalam Al-Quran artinya tauhid. Fa'lam annal ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Dan ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Ibadah apapun bentuknya, mau itu salat, zakat, puasa, menyembelih, khusyuk, berdoa, dan yang lainnya, tidak disebut ibadah kecuali harus diiringi tauhid, harus murni ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Sebagaimana halnya salat, maka tidak dikatakan salat kecuali disertai dengan taharah, bersuci. Seseorang apabila dia salat tanpa diiringi dengan bersuci atau berwudu, maka tentu tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Kemudian kata beliau, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Apabila kesyirikan itu masuk dalam ibadah atau mencampuri ibadah, maka akan rusak ibadah tersebut. Kal hadas idza dakhala fit taharah,
sebagaimana hadas apabila masuk dalam toharah. Kalau kita sudah berwudu, lantas kita hadas, kita mungkin keluar angin kentut atau buang air kecil, pipis, atau mungkin BAB, maka tentu toharah, ya, berwudu kita ini akan batal karena tadi sudah kena hadas. Sebagaimana halnya dengan ibadah. Ketika ibadah tercampur di situ syirik, maka akan rusak ibadah tersebut. Di sini Syekh akan menjelaskan bahwasannya amal ibadah dikatakan sah jika diiringi dengan tauhid. Sebagaimana sholat akan sah kalau disertai dengan tohar. Beliau berusaha mendekatkan pemahaman kepada orang-orang awam. Sebagian orang, bahkan mungkin kebanyakan manusia, mereka faham dan sadar. Bahkan mungkin ini perkara yang disepakati. Kalau sholat itu tidak akan sah kecuali dengan berwudu, bersuci. Apabila ada orang yang sholat tanpa berwudu, tanpa bersuci, maka setiap orang yang dia seorang muslim pasti sepakat sholatnya tidak sah. Maka beliau ingin memberikan pemahaman, kalau dalam hal ibadah seperti sholat itu tidak akan sah kecuali dengan toharah, yaitu berwudu, maka seperti itu juga dalam beribadah. Ketika ibadah tidak diiringi dengan tauhid, ya, tidak didasari dengan tauhid, tidak murni untuk Allah Azza wa Jalla, maka ibadah tersebut juga rusak, tidak diterima. Mungkin sebagian orang menganggap yang penting ibadah. Jangan salah, ya. Kalau dalam masalah toharah mungkin semuanya udah paham, masalah sholat semuanya udah paham. Tapi dalam masalah tauhid yang tercampur, yang dalam masalah ibadah yang tercampur dengan kesyirikan, mungkin sebagian orang menganggap itu hal yang sah-sah saja. Tapi hakikatnya, ingat ikhwan, ya, akan merusak ibadah tersebut. Paham ya sampai di sini? Dan amalan seseorang akan gugur, akan rusak jika tercampur, dikotori dengan kesyirikan. Sebagaimana tidak sahnya sholat jika tidak diiringi dengan hadas atau tercampurnya dengan hadas, ya, jika toharah tadi tercampur dengan hadas. Sekalipun seseorang sudah berwudu, ya, sudah bersuci, namun ketika dia hadas, maka tidak sah toharahnya atau wudunya. Sama dengan ibadah. Mungkin ibadah tadi sudah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Namun ketika tercampur dengan kesyirikan, maka tidak sah. Allah tidak menerima ibadah tersebut. Kita lihat ikhwan. Ya, itu bagaimana Syekh memberikan pemahaman yang sangat mudah sekali dipahami oleh orang-orang awam. Inilah seorang pendidik. Ya, bukti beliau seorang pendidik dan beliau berusaha semaksimal mungkin bagaimana memahamkan orang yang paling awam pun tentang masalah tauhid. Kita lihat lagi nih. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Jika kesyirikan itu masuk, tercampur dalam ibadah, maka rusak. Kal hadas idza dakhala fit taharah. Sebagaimana hadas ketika
mencampuri tohara, bersuci. Ya, ketika orang bersuci kemudian dia hadas, maka tentu itu rusak toharanya. Faida arafta, jika engkau sudah tahu, anna syirka idza khalatal ibadata afsadah, jika engkau tahu sesungguhnya kesyirikan jika mencampuri ibadah akan merusak ibadah tersebut, wa ahbatal amal, dan akan menghapuskan amal, menggugurkan amalan, sara sahibuhu minal khalidina finnar, maka pelakunya akan kekal di neraka. Tentu ini syirik besar ya, syirkul akbar. Ya, karena ada perbedaan antara syirkul akbar dengan syirkul asghar. Kalau syirkul akbar menyebabkan pelakunya khalidun finnar, kekal di neraka. Kalau syirik kecil tidak. Nah, wa arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik, maka engkau mengetahui sesungguhnya sesuatu yang paling penting, yang wajib engkau ketahui, yang penting di antara perkara-perkara yang paling penting, yaitu engkau mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik. Subhanallah. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu, membebaskanmu dari jaring-jaring ini. Ya, ranjau ini. Apa itu? Kesyirikan. Wa hiya syirku billah, yaitu apa? Syirik kepada Allah. Ya, ini ranjau. Ini menjadi apa? Ranjau syabak. Ya, syabakah. Alladzi qala Allah Ta'ala, yang mana Allah berfirman di dalamnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, dan Allah mengampuni dari selain dosa syirik, selain daripada syirik, liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Lihat dahsyatnya ancaman pelaku kesyirikan, sampai Allah tegaskan Allah tidak akan mengampuninya, dan mengampuni dosa selain syirik itu pun bagi yang dikehendaki. Ya, sini sangat tegas ya beliau rahimallahu ta'ala ya dalam masalah ini. Kemudian beliau mengatakan, wadzalika, yang demikian itu, bima'rifati arba'i qawaidah, ya dengan demikian itu dengan mengetahui, memahami, mengenal 4 kaidah. 4 kaidah. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabih, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ingat, penulis menyebutkan 4 kaidah terkait dengan tauhid dan memahami kesyirikan, dan memahami tauhid dan kesyirikan. Ini semua diambil dari Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, bukan dari pemahaman beliau sendiri, bukan dari pemikiran, asumsi atau pendapat beliau, tidak. Jadi qawaidul arba, 4 kaidah dalam memahami tauhid, ya, supaya kita tidak jatuh kepada kesyirikan. Beliau betul-betul ambil semuanya dari dalil Al-Quran dan Sunnah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, tidak ada yang namanya pendapat pribadi.
atau kata saya, atau pendapat saya, asumsi saya, statement saya, nggak ada seperti itu. Jadi murni beliau hanya menukil dari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi umat Islam. Dan kita semua yakin orang yang mengingkari Al-Quran maka keluar dari Islam, dan disepakati akan validnya, kevalitannya, ya, otentiknya disepakati. Baik, ya. Kemudian penjelasannya di sini, pertama, Syekh Dr. Haisam menjelaskan bahwa yubayyinul muallif rahimallahu ta'ala limada nadrusut tauhid. Yang pertama, beliau penulis rahimallahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita kenapa kita harus mempelajari tauhid. Ya, kenapa kita belajar tauhid? Tadi satu, karena tauhid inilah tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Kedua, karena tauhid inilah sebab seseorang diterima amal ibadahnya. Syaratnya harus tauhid. Kan tadi begitu. Nah, karena dengan tauhid inilah seseorang akan meninggalkan yang namanya syirik, akan tahu yang namanya syirik. Ya, akan mengetahui lawannya yaitu kesyirikan. Dan agar kita jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. Dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa didasari dengan tauhid, ya, maka tentu ibadahnya akan sia-sia, tidak diterima, tidak sah. Kemudian bisa jadi orang yang beribadah kepada Allah yang tidak didasari dengan tauhid, ya, akan batal seluruh amalannya dan pelakunya khalidun finnar. Sini ya, pentingnya untuk mempelajari tauhid. Dan beliau di sini rahimahullah ta'ala memberikan logika antara salat dan ibadah yang ingin beliau sampaikan di sini. Ya, jadi beliau menganalogikan tauhid ini dengan apa? Dengan ibadah salat. Ya, dengan ibadah salat. Bahwa yang namanya salat yang sudah kita sepakati ini ya, memiliki syarat dan pembatal. Contohnya syarat salat apa? Wajib, ya, berwudu. Syarat yang kedua, menghadap kiblat. Syarat yang ketiga, harus bersih dari najis. Ya, pakaiannya bersih dari najis. Ya, itu di antara syarat salat. Nah, kalau salat saja ada syarat-syaratnya dan ada pembatalnya, dan pembatalnya apa, ikhwan? Tidak menghadap kiblat. Ya, kemudian pakaiannya najis atau tidak bersuci, tidak berwudu, maka batal. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah apapun juga ada syarat dan pembatalnya. Sama halnya dengan sholat. Kita maksud beliau. Sedangkan, ya,
syarat ibadah adalah tauhid. Ibadah apa saja ya? Kan banyak ibadah macamnya. Secara zahir, perbuatan, amal perbuatan, secara lisan, ibadah hati, banyak macam-macamnya. Sudah kita bahas dalam kitab Ushul Salasah. Nah, syarat ibadah itu tauhid. Ya. Dan pembatal ibadah adalah kesyirikan. Gampang kan? Itu logikanya ya, biar mudah dipahami. Ya. Pembatal ibadah adalah apa? Syirik. Dan syirik ini ibarat apa? Ibarat hadas. Ya. Jadi syirik ini apa? Ibarat hadas. Yang orang sudah berwudu, kemudian apa? Batal dengan hadas. Ya. Sama dengan sholat ya tadi kan? Pembatal sholat itu apa? Di antaranya hadas. Ya, jadi hadas. Gitu ya kawan ya. Baik. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kalau ibadah itu syaratnya adalah tauhid. Ya. Dan kalau ibadah itu tidak diiringi dengan tauhid maka tidak sah. Mana dalilnya? Kita bacakan ya kawan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Lihat. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka. Ya, sedekah-sedekah mereka, ya, tidaklah ada yang menghalanginya melainkan annahum kafaru billah, melainkan mereka kafir, kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak melaksanakan sholat kecuali mereka dalam kondisi apa? Malas. Dan mereka tidak menafkahkan, ya, menginfakkan harta mereka melainkan dalam keadaan apa? Karih, tidak suka, benci atau enggan. Nah ini, ya, jadi bukti, ya, yang menghalangi sedekah mereka, infak mereka. Kenapa? Bukan apa-apa, karena apa? Mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Mereka nggak bertauhid. Ya, mereka orang-orang musyrik tidak bertauhid. Sekalipun mereka banyak ibadahnya, sedekahnya, beribadah kepada kepada Allah mungkin ya. Selama dalam kondisi kekufuran, belum mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka tak berguna ibadah dan infak mereka. Tuh jelas ya, bukti kalau syarat ibadah adalah tauhid. Kemudian amal soleh tidak akan diterima kecuali harus diiringi dengan tauhid. Sama ya? Amal soleh tidak akan diterima kecuali diiringi dengan apa? Dengan tauhid. Dan jika amal soleh tersebut tercampur dengan kesyirikan, maka amal soleh tersebut menjadi gugur, sia-sia. Nih, kita bacakan dalilnya surat Az-Zumar ayat 65-66. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu atau nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka akan gugur, akan batal seluruh amalanmu, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Lihat, akan terhapus, akan gugur seluruh amalanmu, dan engkau termasuk orang yang rugi. Balillah, maka hendaknya kalian, hendaknya Allah saja, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah. Balillah, hendaknya Allah saja. Fa'bud, yang dijadikan sesembahan, kamu menyembah. Ya, wa kum minasyakirin, dan jadilah orang yang bersyukur kepadanya. Ya, ini dalam Al-Quran, ya, Al-Quran. Kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang syarat sahnya sholat, harus dengan berwudu. Karena apa? Salat tidak sah kalau ada hadas, tercampur dengan hadas. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, jadi mirip begitu. Logikanya gampang ya, ikhwan ya. Kalau salat tercampur dengan hadas tidak sah salatnya. Ini kita paham, semuanya sepakat ini. Sama dengan ibadah. Kalau ibadah tercampur dengan syirik juga tidak sah. Gampang kan dipahami? Nah, jadi jangan main-main dengan masalah kesyirikan ya. Jangan main-main. Rugi. Sudah capek-capek ibadah, tapi nyatanya apa? Haba'an mansura. Bagikan debu yang berterbangan. Lihat, Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi atas segala apa yang mereka kerjakan dari amalan, dan kami jadikan semuanya haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan, sia-sia. Ini kalau amalan ya dicampur dengan kesyirikan. Ya, ini surah Al-Furqan ayat 20-23. Dan inilah kondisi orang-orang kafir nanti di hari kiamat, ikhwan. Jadi Allah jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amalan mereka tidak berfaedah sama sekali, karena tercampur dengan apa? Dengan kesyirikan. Oleh karena itu, mau tidak mau, ya, mau tidak mau, kita harus mengenal apa itu tauhid dan mengenal apa itu hakikat syirik, agar kita tidak jatuh dalam kesyirikan sedangkan kita tidak sadar, ya. Karena kita mengenal tauhid, harus juga mengenal lawannya. Sering kita sampaikan, tauhid lawannya syirik. Nggak bisa kita belajar tauhid saja tapi nggak mengenal apa itu syirik, nggak mengenal lawannya, ya. Maka ada seorang penyair yang mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarri yaqau fihi. Saya mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi untuk mewaspadai dari keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dari keburukan, maka bisa jatuh ke dalam keburukan tersebut. Asy-syai' yattadih bididdihi. Sesuatu itu akan jelas dengan lawannya. Wa bididdihi tatabayyanul asya'. Dan dengan lawannya itulah maka sesuatu akan semakin jelas dan gamblang.
Ya, nanti besok kita bahas satu persatu kaidah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan. Ya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.